Halo, 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 halo. Saya masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai loneliness, kesepian. Jadi harus kita catat bahwa kesendirian itu tidak sama dengan kesepian. Orang bisa sendiri, jadi secara fisik itu hidup sendiri, tidak menikah, tidak masuk biara, tapi dalam kenyataannya seperti yang saya kisahkan kemarin, itu bisa punya banyak orang yang dekat dengan dia. Hidupnya selalu tanda kutip ramai. Dia selalu dikelilingi anak-anak, anak muda, remaja, banyak orang yang sibuk dengan dia. Dia tidak pernah kesepian. Nah, tapi juga ada di tempat lain, mungkin dia berkeluarga, mungkin dia masuk biara, entah menjadi imam, suster, bruder, hidup dalam komunitas, tetapi hidupnya kesepian, loneliness. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, alone dengan loneliness itu menjadi berbeda. Sendiri, jadi hidup sendiri atau kesepian. Nah, saat ini di masyarakat kita lebih mudah atau kita sangat gampang jatuh dalam kesendirian dan kesepian. Budaya di sekitar kita sudah membentuk kita. Jadi kita punya teman semakin sedikit. Jadi kita bisa melihatlah, kita bisa menghitung berapa banyak teman-teman real kita. Jadi kalau daftar Facebook atau Instagram atau apapun itu, kita mungkin banyak memiliki teman, banyak memiliki followers. Tetapi berapakah dari mereka itu yang benar-benar real, nyata teman kita? Artinya real teman itu ya kita berinteraksi di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Kita berjumpa dengan dia secara personal, berkontak dengan dia juga secara personal, nyata. Atau semuanya hanya maya saja, kita kenal. Kita punya banyak teman, 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi dalam realitas kenyataannya, dalam nyata sehari-harinya itu, kita nggak punya teman. Itu bisa terjadi. Dan itu akan kelihatan kalau kita diterpa masalah, kalau kita menghadapi persoalan. Berapa dari mereka yang datang? Dan bagaimana kita berani mengungkapkan persoalan itu kepada mereka? Karena misalnya seperti saya seorang pastor begitu. Kalau saya menulis sesuatu di Facebook saya, sesuatu yang sedikit melo begitu, sedikit apa, nanti komentarnya itu penafsirannya banyak sekali. Dan itu merumitkan. Maka kerap kali di dunia media sosial itu, kita hanya menulis sesuatu yang seharusnya, bukan sesuatu yang sesungguhnya. Nah, maka kembali persoalannya adalah kesendirian, kesepian itu akan mudah masuk, akan sangat mudah menghinggapi hidup setiap orang. Lalu kalau kesepian adalah sesuatu yang sangat mudah datang, itu kesulitan yang lain yang juga menjadi duri dalam kehidupan, yaitu keputusasaan, itu akan gampang datang. Kita melihat di video yang lain mengenai keputusasaan, mengenai despair, hopelessness, tidak ada lagi harapan. Karena ketika kita melihat atau menghadapi kesulitan, kita tidak melihat benar-benar adanya orang yang datang menolong kita, bisa kita andalkan, bisa kita jadikan sandaran. Nah, saya sudah menyinggung di pertemuan berikut yang sebelumnya mengenai mencari sahabat.
tidak mudah ternyata. Dalam kenyataannya itu nggak mudah kita menemukan sahabat yang benar-benar sahabat. Saya menyinggung kan soal kita bersahabat, berteman baik dengan seseorang. Tapi ternyata teman kita yang kita anggap sahabat, teman baik itu belum tentu akan menganggap kita benar-benar sahabatnya. Itu akan kelihatan ketika dia tidak berani mengungkapkan sesuatu yang berat yang sedang dia hadapi kepada kita untuk berbagi. Ya, kalau orang kan bilang sharing is caring ya. Sehingga kalau kita mau berbagi, artinya kita peduli kepada hidup kita sendiri, peduli kepada orang lain. Kita berbagi. Nah, di sini ukuran yang sederhana. Aku berani enggak membagikan sesuatu kepada sahabatku, teman baikku. Nah, kalau ternyata saya tidak bisa menemukan teman baik untuk berbagi ini, lalu bagaimana? Karena kan dalam kenyataannya tidak mudah menemukan teman baik, sahabat baik yang bisa benar-benar kita bagi sesuatu yang berat. Mungkin mereka akan oke-oke saja menerima sesuatu yang baik, yang ringan. Tapi belum tentu akan begitu kalau mengalami atau menerima cerita-cerita yang buruk. Karena kita juga was-was, jangan-jangan itu nanti akan di-share ke orang lain sehingga menjadi konsumsi publik dan seterusnya. Nah, kalau kenyataannya begitu, lalu bagaimana? Nah, Santo Paulus bisa menjadi teladan, ya, teladan kita. Dia benar-benar tidak bisa mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Dia di penjara kok. Dia di penjara dan dia merasakan betul-betul ditinggalkan. Nah, disitulah dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika teman-teman yang lain, orang-orang yang selama ini banyak membantu kita, tidak bisa lagi dijadikan sandaran, dia bersandar pada Tuhan. Dan yang menarik adalah pengalaman itu membuat Santo Paulus mampu menuliskan sesuatu yang nadanya penuh kegembiraan ketika dia secara fisik sedang mengalami tekanan, kesulitan, bahkan sendiri dan ditinggalkan. Jadi surat kepada jemaat di Filipi itu ditulis ketika Paulus sedang dipenjara, sendirian dan ditinggalkan. Tapi dia bisa menggambarkan, mengabarkan sesuatu yang penuh sukacita. Karena apa? Karena dia mampu menyandarkan seluruhnya kepada Tuhan. Paulus menemukan sahabat sejati dalam diri Tuhan. Maka Paulus bisa mengatakan, aku bisa melakukan segala sesuatu karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi pertama ini, menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang utama. Yang kedua, carilah hobi yang baik. Jadi secara manusiawi kita menemukan hobi, sesuatu yang bisa merilis banyak hal dalam kepala kita. Jadi kalau kita penuh pikiran, kepenatan, kita salurkan, masukkan ke dalam hobi itu sehingga kita terarah kepada sesuatu yang lebih baik. Tentu saja cari hobi yang ringan-ringan saja, jangan cari hobi-hobi yang harus mengeluarkan banyak biaya mahal, harus mengeluarkan tenaga yang sangat ekstra yang luar biasa. Hobi-hobi ringan, sederhana, yang bisa kita geluti. Menulis, membaca, atau ya hal-hal yang sederhana. Membuat kerajinan, berkebun, gitu. Tidak mengeluarkan banyak biaya. Lalu yang ketiga, tahu bagaimana menyalurkan. Menyalurkan kesendirian, rasa sepi. Menyalurkan sesuatu yang nggak bisa kita olah yang ada di dalam kepala. Ditulis, dicoretkan, digambarkan. Nah, itu akan bisa bantu. Nanti soal bagaimana menyalurkan itu akan saya bahas secara khusus dalam bagaimana kita membuat yang namanya jurnal.
agar kita terlepas dari situasi yang kesepian. Sendiri boleh, kesepian jangan. Sahabat, semoga hari Anda sungguh menyenangkan, hari Anda penuh berkat, dan Anda bebas dari kesepian, sesuatu yang membuat Anda kesusahan. Tuhan memberkati. Bye.